Luar biasa ya, kita mau ibadah, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu, kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa ikut ibadah pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa ikut ibadah dengan berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu dan hadap dosa.
kita menyanyikan Bapakku datang padamu. Amin Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Bapakku datang padamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Yang tak hentinya Tuhan, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan, inilah sembah kami Yesus. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan hari ini, kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Kau baik Tuhan. Haleluya.
kiranya Tuhan bisa memberkati Kau Tuhan. Lebih sungguh kami mau memuji, lebih sungguh kami mau menyembah Kau Tuhan, karena Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Kakak berterima kasih sama kalian yang dengan luar biasa juga memuji Tuhan walaupun kalian ada di rumah. Teman-teman sabar ya, karena nanti ketika waktunya Tuhan tiba, kita akan kembali lagi kok, bisa berkumpul sama-sama di gereja. Pasti udah rindu kan ketemu sama teman-temannya? Pasti udah kangen banget buat loncat-loncat sama-sama, buat mendengarkan firman Tuhan sama-sama di gereja. Sama kakak-kakak, juga guru-guru yang lain juga rindu ketemu sama kalian. Sama-sama dibantu doa, biar ini semua boleh selesai, virus-virus ini boleh hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa beribadah secara langsung bersama-sama. Terus kakak mau tanya, selama kalian ada di rumah, apa kalian punya kerinduan buat ketemu teman-teman kalian? Apa kalian punya kerinduan buat ketemu guru-guru kalian? Apa kalian punya kerinduan buat ketemu sama sahabat-sahabat kalian? Pasti jawabannya rindu sekali. Kakak mau tanya juga, ketika kalian nanti ketemu, apa sih yang akan kalian lakukan sama teman-teman kalian? Pasti hal-hal yang seru. Kakak yakin itu. Mungkin ada yang mau naik sepeda bareng, ada yang mau sepak bola bareng, ada yang mau mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng. Ya, pasti itu semua hal-hal yang menyenangkan. Tapi ketika nanti kalian ketemu teman-teman kalian, ternyata teman-teman kalian tuh asik dengan HP-nya sendiri. Teman-teman kalian akan mabar, akan selfie dulu, akan sibuk dengan HP-nya sendiri. Apa sih yang akan kalian rasakan? Pasti sedih lah ya. Pasti kalian nanti akan merasa sendirian. Kalian merasa gak asyik, gak bisa main sama teman-teman. Terus kalau udah kayak gitu, kalian gak punya temen dong. Kalian akan sendirian. Kalian akan duduk di pojokan? Enggak ya. Nah, teman-teman perlu tahu, selain kita punya teman-teman di dunia yang nyata ini, kita tuh juga punya temen, tahu nggak sih? Sama kayak ini, Simpson ya. Ini kakak pegang Simpson. Dia tuh selalu punya seseorang yang menyertai dia. Gini ya, selalu menempel sama dia. Terus kakak juga pegang juga ini ada Daud. Daud ini juga selalu disertai. Kemanapun Daud berperang, Daud juga disertai. Lalu anaknya Daud ada Raja Salomo. Ini juga ada yang menyertai selalu. Siapa ya kira-kira? Yang terakhir kakak punya Petrus. Ini juga kemanapun dia menginjil, dia selalu ada yang menyertai. Kira-kira jawabannya siapa yang selalu menyertai? Siapa? Iya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu ada sama kita. Walaupun kita itu jarang berdoa, walaupun kita itu jarang memuji Tuhan, bahkan walaupun ketika mendengar firman Tuhan kita nggak mendengarkannya, Tuhan Yesus tuh ada sama kita. Tuhan Yesus tuh kepingin, tahu nggak sih, jadi teman-temannya kalian. Tuhan Yesus tuh kepingin jadi sahabatnya kalian. Kakak punya satu contoh lagi ya. Jadi waktu itu ada seorang bayi yang ditaruh di dalam keranjang. Siapa namanya? Iya benar sekali, namanya adalah Musa. Gimana sih ceritanya? Musa itu adalah anak bayi yang dibuang di sungai. Mungkin orang-orang berpikir kalau Musa itu akan mati, Musa itu akan hanyut dibawa sama aliran sungai. Tapi ternyata enggak. Tuhan tuh menyertai Musa. Sampai akhirnya Musa itu diambil oleh putrinya Raja Fir'aun. Musa diangkat anak sama putrinya Raja Fir'aun. Jadi ada orang yang bilang, Tuhan tuh nggak sayang sama aku kak, Tuhan tuh suka menghukum aku kak, aku dikasih nilai yang jelek, aku dikasih mama yang suka marah-marah, dikasih papa yang pelit, dikasih teman-teman yang jahat. Tuhan tuh nggak suka sama aku. Bukan, malah Tuhan itu sayang sekali sama kalian.
sejak kalian lahir, Tuhan tuh sayang banget sama kalian. Jadi sama kayak waktu Tuhan melindungi Musa dari kecil. Tuhan itu selalu ada sama teman-teman. Gak hanya waktu teman-teman senang, tapi waktu teman-teman sedih juga. Tuhan tuh mau kita selalu bersyukur sama Tuhan. Gak hanya waktu kita dapatkan barang-barang yang bagus, tapi ketika barang-barang itu jadi buruk, kita juga harus bersyukur. Gak hanya ketika kita punya mama yang baik, tapi ketika kita punya mama yang cerewet, Tuhan juga mau kita bersyukur. Selain itu, Tuhan juga mau kita buat terus datang sama Tuhan. Misalnya kayak anak kecil yang minta sesuatu sama mamanya. Mama, aku minta permen, mama, aku minta permen. Kita nggak hanya datang sama Tuhan ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi kita datang sama Tuhan ketika kita mendapatkan segalanya, ketika kita mensyukuri segalanya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau namanya teman, namanya sahabat, itu nggak hanya datang waktu keadaan suka, tapi datang juga waktu dalam keadaan duka. Begitulah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh sayang sama kakak, Tuhan sayang sama kalian, Tuhan sayang sama orang tua kalian. Pertanyaannya sekarang, maukah kalian menerima Tuhan jadi sahabatnya kalian? Kakak percaya semua jawabannya pasti mau. Tadi firman Tuhan kali ini ingatkan kita untuk kita terus dekat sama Tuhan, untuk kita terus bersyukur sama Tuhan bagaimanapun keadaan yang kita alami. Karena Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang selalu setia bersama kita, selalu menjadi sahabat kita. Firman Tuhan sampai di sini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Terima kasih telah menjadi sahabat yang terbaik bagi kami. Berkati hari-hari kami ke depan Tuhan. Berkati orang tua kami, juga saudara-saudara kami. Kiranya penyertaan-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak lupa belum ngasih ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di Yosua 1 ayat 5. Sekali lagi, Yosua 1 ayat 5. Tapi nggak semuanya ya. Kita baca dari seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus jangan lupa ya upload kalian ke Instagram dan mention di Sunday School Maranatha atau